apa ya? Dijulurin gitu loh, Mas. Kayak turun lolor gitu loh, Mas. Iya, Mas. Habis itu si nenek ini turun. Om, aku bantuin bersih-bersih. Tapi ntar beli jajan ya. Ojo, ra usah. Nggak apa-apa ah. Aku ngambil lap, Mas. Pura-pura bersihin lemari nih. Sambil aku buka tuh lemari pelan-pelan. Krek pas aku buka. Bu, aku pikir ibu. Bu, udah buka aja, Bu. Dibukalah. Dan ketika dibuka itu ternyata Mbak Aning. Boom. Mbak Aning ini Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Yes, wah gila. Kali ini gua kedatangan seorang tamu nih. tetanggaan. Di briefing bro. Agak deh. Bisa dibilang nih seorang artis senior, ya, artis senior. Sudah bermain di berbagai macam ketoprak. Ya, sinetron ya, sudah muncul layar TV lah. Mungkin kalian udah banyak yang kenal. Mas Dodo. Mas Jo. Ini jauh-jauh dari Pemalang. Ya, main ke sini. Nah, ternyata selain jadi artis ya, selain jadi anak band gitu, Mas Dodo ini ternyata punya cerita horor juga nih, ya nggak? Enggak sih Mas. Enggak. Udah pulang sama. Ya, jadi punya cerita horor. Gua denger dulu waktu lu TK, lu tuh sempat diasuh sama seorang nenek. Iya. Sama seorang nenek. Cuma nenek ini ternyata apa ya, bisa dibilang bukan nenek biasa. Nenek ini di luar dugaan. Mau tahu kenapa? Tonton video ini terus. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Siap. Mode horor aktif. Boom. Nah, Mas Dodo, ini bisa lu ceritain nggak dari dulu lu TK sampai lu kenapa kok bisa diasuh sama si nenek ini, sampai lu tahu tentang kebenaran si nenek itu gimana sih awalnya? Ini sebenarnya cerita baru pertama kalinya gue bedah di sini, Mas. Oke. Sangat spesial sekali. Mantap. Gue punya sama yang seperti ini, kayak podcast kayak gini juga. Oh iya benar. Ini referensinya juga dari Mas Jo juga. Doi punya channel juga nih. Rian Agus Widodo. Rian Agus Widodo. Lu yang suka cerita horor boleh tuh mampir, link di deskripsi. Oke, lanjut. Kenapa nggak gue bedah di tempat gue, Mas, di channel gue sendiri? Gue takut sebenarnya, Mas. Takut? Iya, gue ngerasa karena masih di daerah gue sendiri. Ini nggak jauh-jauh, kasus ini nggak jauh-jauh karena ini di depan rumah gue sendiri. Oke. Di Pemalang tuh berarti? Di Pemalang. Oke. Ini kejadiannya sebenarnya aku ini ngerimain ke tahun-tahun 91 di mana aku ini masih sekolah TK. Tapi masih keinget sampai sekarang gitu sih, di mana anak-anak masih menyimpan memori ketika ada sesuatu hal yang memang benar-benar di situ kok ada yang nggak pas gitu ya kan. Nah, ini sampai sekarang kebawa sama aku, Mas. Jadi awalnya dulu itu bapak ibu, kebetulan bapak polisi dari anggota. Nah, bikin rumah baru. Nah, karena pembangunannya ini masih dalam proses, jadi otomatis saya ini tinggal di depan rumah saya sementara. Oh, rumah yang lagi dibangun itu. Tinggal depannya. Rumah saya lagi dibangun nih. Akhirnya saya numpang di depan rumah. Nah, kebetulan memang dia ini saudara. Oke. Ada om saya lah gitu kan. Ada om, saya nyebutnya om. Dan di situ dipersilakan, ya udah sementara tinggal di sini gitu kan. Karena saat itu ibu bapak dari keluarga ini nggak ngajarin apa ya, menceritakan oh ada hantu loh, ada yang namanya hantu saat itu gitu kan. Oh ada yang namanya setan ini kayak gini loh. Nggak diajarin seperti itu. Kan nggak dikasih tahu tentang horor ini kayak apa gitu, nggak tahu. Saat itu memang ya layaknya anak-anak lah, gitu kan. Di situ orang ini pada geger, ada nenek-nenek gentayangan, tapi di situ aku ono mbambas liweran, kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Ono mbambas liweran, hati-hati. Di situ aku ya nggak yang takut atau apa, belum ngerti rasa takut itu kayak apa sih. Yang saya tahu rasa takut itu kayak semacam dimarahin ibu atau apa ketika berbuat salah atau nggak belajar atau apa, hanya seperti itu gitu kan.
Saat proses pembangunan rumah saya belum selesai, saya udah mulai nempatin di tempatnya Om segala macam. Di situ ada mbah-mbah memang. Ada mbah-mbah nih, ada mbah-mbah. Nah, kebetulan bapak itu punya mbak bude berarti ya. Lah, bude saya ini kayak pengen ngebantuin, kayak pengen ngebantuin. Oh ya nih, adik gue lagi mau bikin rumah, gue mau ikut bantuin masak-masak atau apa untuk nyiapin buat tukang-tukangnya gitu. Bude gue itu datang pagi. Bude gue datang pagi dan pas pada malam harinya ini bude ini teriak-teriak di rumah itu. Dan kebetulan omnya ini nggak di rumah. Om yang punya rumah ini nggak di rumah. Om yang punya rumah ini nggak di rumah. Dia mungkin lagi begadang saat itu, entah mungkin main ke tempat temennya atau apa gitu. Teriak-teriak mas, teriak-teriak. Tolong. Nah, ibu saya ini kebangun. Saya juga ikut kebangun. Tolong apa? Cuma karena saya nggak ngerti ini minta tolong apa gitu. Tolong, ada selendang. Ada selendang tapi nunjuk ke kayak siku rumah mas. Siku rumah di paling atap gitu. Jadi rumahnya ini modelnya kayak joglo. Oke. Rumah joglo kayu gitu kan ya. Ini ada selendang gitu. Selendang apa? Ibuku juga nggak ngerti. Udah habis itu pas paginya bude ini kayak gelisah mas. Paginya ini kayak gelisah. Pagi ini gelisah. Bude minta pulang. Anterin aku pulang aja. Aku nggak betah di sini. Nggak betah kenapa gitu. Aku nggak rewel kok. Aku pikirnya gitu mas. Aku nggak rewel. Aku nggak ngerepotin bude. Dan kita juga masih perlu bantuan bude kok buat masak-masak. Jadi bude ini hanya masak hari itu juga. Setelah masak bude minta dianterin gitu. Udah kan? Nah, karena di sini awalnya nih sebenarnya bude yang mau nganterin aku untuk sekolah. Akhirnya ibu ini nyuruh tetangga. Oke. Ibu nyuruh tetangga namanya Mbak Ning. Oke. Usianya mungkin saat itu Mbak Ning mungkin 15 tahun lah. Mungkin usia 15 tahun Mbak Ning nganterin saya. Cuma Mbak Ning ini karakternya, orangnya ini bener-bener galaknya minta ampun. Makanya ibu percaya. Oh kalau sama Mbak Ning pasti jajannya ini terkontrol. Untuk misalnya aku pengen mainan apa pasti dilarang sama Mbak Ning gitu loh. Ibu percaya sama Mbak Ning gitu kan. Ibu percaya sama Mbak Ning. Ketika sampai sekolah ternyata bener. Berantem lah aku sama Mbak Ning karena setiap aku pas istirahat, jam istirahat aku nunjuk makanan apa atau es krim atau apa, ini Mbak Ning selalu ngelarang. Saat itu aku dibekalin uang 500 rupiah mas, dikasih Mbak Ning. Mungkin kalau sekarang mungkin 50.000 ya pada tahun 91 ya kan. Mbak aku pengen ini, jangan, ojo, gue ndak meriang, gue ndak sakit, ibu ora pareng, ibu itu nggak boleh. Aku dipesenin ibu, kok kayak gini sih? Nah tiba-tiba ini ada nenek-nenek, ada mbah-mbah yang tadi yang di rumah itu tadi, ini datang, kok bisa datang ke sekolahan gitu? Ini kok mbah ini bisa datang ke sekolahan? Tiba-tiba marahin Mbak Ning, kowe iki piye to? Wong iki duit ki dikai ibu Dodo, kok nggak dikasih buat jajan? Kamu ini gimana? Dimarahin lah di situ. Mbak Ning nangis. Setelah itu aku digendong sama mbah tadi. Aku digendong, dibawalah aku ke pasar, suruh milih jajan mas. Padahal itu masih jam sekolah ya, jam istirahat gitu ya. Ini aku disuruh milih jajan banyak banget. Setelah itu mbak ini, ayo pulang. Setelah itu aku sampai rumah, gak lama kemudian Mbak Ning juga nusul. Dan mbah itu tadi, nenek-nenek tadi itu juga masuk rumah. Aku pikir ini apa ya? Maksudnya normal-normal aja nih gitu sih, atau mungkin ada tetangga yang itu yang aku maksud mbak yang mungkin main di situ atau gimana gitu kan. Normal-normal aja. Di situ malah Mbak Ning dapat pujian dari ibu. Nah, aku seneng Neng kalau yang antar kamu. Karena apa? Ini Dodo jajannya bisa terkontrol. Tapi di situ aku juga nggak ngerasain gelisah atau marah atau apa karena jajannya udah aku bawa sendiri mas. Loh, ibu kok nggak marahin Mbak Ning, tapi aku udah dapat jajan kok gitu kan. Aku dapat jajan dan aku dapat mainan juga gitu. Dan mbahnya itu di sampingku mas. Mbahnya ini di sampingku. Mainan, ada truk-trukan. Aku masih ingat banget truknya warnanya kuning. Padahal aku buta warna loh mas, tapi aku tahu warna kuning. Gitu ya. Ini kayak merinding aku mas. Jadi ngerimain ya otak saya jadi. Itu penampilan si nenek itu kayak gimana sih? Pakai kebaya, warnanya ini merah ya, kayak warna merah, kebaya merah, terus pakai sanggul. Oke. Cantik sekali mas.
Cantik sekali nenek ini, cantik sekali. Ini usianya mungkin 65 tahun tapi masih gagah, tinggi orangnya. Tapi yang bikin aneh mas, setiap lagi main kayak gitu, ntar tiba-tiba ngelus perutnya sendiri. Nggak tahu kayak apa ya, kayak dia ini kayak ngemong saya tapi kayak ngerasain mual atau apa gitu sih mas. Ntar kalau aku, Mbah kenapa? Wetenge loro toh Mbah? Sakit toh wetenge? Enggak. Yuk mainan lagi. Gitu. Itu mas, udah kan? Clear di situ. Pada malam hari ini, selang berapa hari nih, rumah belum jadi nih, rumahku belum jadi mas, belum ada gentengnya. Jadi rumah ini, atapnya ini belum ada genteng. Pada malam hari, Mbak Ning ini kan tinggalnya ini nggak jauh dari rumahku, ya kan? Ibu nyuruh, Neng turu kene wae, tidur sini aja, besok biar kalau nganter sekolah Dodo ini langsung. Iya bu, nggih bu. Nah, tiba-tiba mas, pada malam hari aku kebelet pipis mas. Nah ibu itu bilang, Rono diantar Mbak Ning, ibu ngantuk. Sana diantar Mbak Ning, ibu ngantuk banget. Aku turun kan dari ranjang. Dan memang mas, di rumah itu ada kamar yang nggak boleh dijamah. Dan di saat itu memang kayak terkunci, kamar ini memang terkunci gitu. Aku pikir, oh ini mungkin omku yang punya rumah itu nyimpen barang apa di situ gitu kan. Mungkin gudang atau apa yang mungkin itu profesinya ya kan. Jadi aku nggak gubris ke situ, nggak kepikiran apa-apa gitu. Nah, ketika aku mau bangunin Mbak Ning, mau minta diantar ke belakang pipis gitu kan. Aku lihat selendang mas, itu persis di yang di sudut itu. Ini selendang, ini kayak, mas tahu selendang kan ya? Kayak selendang. jari gitu ya. Ini kayak apa ya? Dijulurin gitu loh mas. Kayak turun rolor gitu loh mas. Iya mas. Habis itu si nenek ini turun dari selendang itu mas. Boom, sumpah mas. Turun gimana? Merosot gitu? Iya, kayak perosotan bener-bener. Nenek ini kayak halus banget turunnya. Oke, set. Dan bener-bener cantik. Maksudnya karena aku saat itu nggak diajarin melihat hantu ya. Nggak diajarin, bahwa di bumi ini, di dunia ini, di antara kita ini ada yang namanya hantu. Nggak diajarin, kayak seolah-olah, nenek ngajak main. Nenek ini malah yang nganterin aku pipis. Bukan Mbak Ning. Mbak Ning ini malah masih tertidur. Aku bangun-bangun, ngantuk. Gue ribut kayak gitu. Jadi aku diantar sama nenek ini, pipis. Aku diliatin pipis mas, pipis di sumur. Memang sumurnya tua mas, di situ memang karena bangunan rumah joglo terus ya sumurnya sumur tua dan memang sekatnya itu memang pakai kayak apa ya, kayak bambu-bambu, papan-papan gitu. Nggak kayak sekarang pakai semen, itu nggak. Ya pipis. Nah setelah pipis, Mbak ini malah ngelarang aku untuk balik lagi ke kamar. Mbak punya mainan, yuk main yuk. Mbak punya mainan. Aku diajak lah mas main ke rumah yang rumahku belum jadi. Belum ada atapnya mas, rumahku belum ada atapnya. Aku masih inget banget. Di situ Mbahin ada cuma lampu tempel ya. Kayak patromas tapi pakai lilin, kayak pakai api gitu sih mas. Kayak kalau di tempatku namanya lampu teplok. Lampu tempel gitu. Nah, di situ aku diajak main ke situ. Mulailah Mbak ini ngasih unjuk di kamar tengah yang sekarang ditempatin aku sendiri kamar itu. Dikasih unjuk. Ini loh, dibukain tuh pintunya. Nah, kebetulan pintunya ini masih belum dipasang kayak gini, belum kayak dipasang pintu, dia cuma pakai kayak papan triplek kayak ditutupin gitu doang sih ya. Gitu. Disingkirin sama Mbak sendiri yang nyingkirin nih. Nah, di situ mainan banyak banget, Mas. Bener-bener mainan ini, loh, ini mainan yang selama ini aku pengen. Setiap aku lihat, ibu nggak boleh. Ini mainan yang bener-bener selama ini aku pengen. Patung-patungan yang besar, robot-robot yang besar. Saat itu Power Rangers ya. Itu kamar isinya mainan. Mainan semua. Tapi memang redup. Yang bikin aku kayak nggak puas gitu sih mas. Kenapa harus malam, tengah malam dan kayak kok redup. Tapi karena udah kebalut rasa seneng ya. Udah lihat tuh ini mainan yang selama ini aku pengen. Dengan apa ya, bener-bener Mbak ini dengan. Bentar mas, aku inget-inget dulu ya. Ini Mbak ini bener-bener dengan halus ya, ngomongnya ini benar halus. Ayo main, kayak seolah-olah ini loh yang selama ini kamu nantikan ini kan, gitu loh. Wah seneng banget mas aku di situ. Setelah itu terdengar azan subuh, berarti kan aku lama banget mas. Dari jam 12 sampai azan subuh. Tapi lu berasa lama nggak? Gue berasa lama mas, gue berasa main lama gitu sih, gue berasa main lama. Sesok meneh yo dolanane, besok kan sekolah, udah azan subuh. Yuk bubuk lagi. Yuk diantar Mbak sampai ke rumah. Sampai ke rumah depan, berarti nyebrang jalan ke rumah depan Mbah itu tadi. Ke rumah yang aku tempatin sementara gitu, ke rumah om itu. Ya,
Ya aku nggak kayak ngerasa kehilangan mbak, kayak seolah-olah bener-bener kayak diantar aja udah gitu. Aku naik ranjang dan ibu belum. Aku naik ranjang itu ibu belum kebangun, nggak kebangun. Mbak Neng juga nggak kebangun. Bapakku juga masih tidur di samping ibu. Gitu. Kakakku juga masih tertidur di situ. Gitu. Nggak ada yang bangun, aku tidur. Buka pintu sendiri, kunci sendiri, apa segala macam udah tidur. Pas paginya, ibu kayak bentrok sama Mbak Neng. Nggak tahu ini kasus apa. Yang tiba-tiba Mbak Neng ini kayak udah nggak dibolehin nganter aku sekolah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Neng engkau sih nganter ibu wes kowe rasa nganter kamu nggak usah nganter kan aneh mas maksudnya bukannya Mbak Neng ini orang yang kepercayaannya ibu gitu loh ya kan bukannya Mbak Neng ini orang yang paling disayang ibu kenapa Mbak Neng tiba-tiba nggak boleh nganter aku gitu. Tapi aku merasa merdekanya berarti kan aku udah disayang Mbah ini yang nganter ibu pula gitu kan berarti aku boleh jajan dong gitu. Nah pas di situ pas sampai sekolahan ini aku ngerasain kalau ibu ini nanya sama tukang-tukang es atau apa yang biasa aku jajan. Ibu nanya, kemarin Dodo nggak jajan atau gimana boleh atau apa gitu. Dodo jajan terus kok, tapi kok uangnya masih balik. Kalau Mbak Aning pulang ini, Mbak Aning orangnya jujur tetap, walaupun galak ngasih uang balikin ke ibu. Oke. Aneh mas. Lah terus Dodo dapat duit dari Nah, mana? itu dia. Lah gue dapat duit dari mana? Dari Mbah. Ibu ini nggak apa yang aku sebutin atau apa gitu. Mbah. Kayak ngalir ibu kayak Mbah sopo ngarang kayak gitu loh kayak kamu ngablu gitu loh kayak kamu ngaco kamu. Nah, ini cerita setelah itu aku nempatin rumah baruku mas. Udah jadi nih rumah baruku ini udah jadi. Tapi aku kayak ngerasa nggak kehilangan sosok Mbah tadi. Nggak kehilangan ya. Padahal itu udah nggak bareng aku lagi udah jarang. Maksudnya aku udah nggak pernah lihat lagi. Oh, udah jarang. Udah nggak pernah ngeliatin mukanya lagi atau apa. Atau memang aku di situ udah ngerasain rumah. Aku udah punya rumah, udah nggak numpang lagi gitu kan. Setelah rumah itu jadi aku pindahan ke situ. Dan di sini Mbak Neng ini, aku dengar kabar ini Mbak Neng ini kayak stres mas. Kayak apa ya? Bisa dibilang kayak gila lah mas atau apa sering teriak-teriak sendiri tapi ini ya karena rumahnya deket jadi aku dengar kabar Mbak Neng sekarang stres gitu. Saat itu aku masih SD juga belum begitu nalar banget kan jadi Mbak Neng stres kenapa sih gila sekarang kali apa gimana atau gimana gitu aku nggak begitu gubris banget. Nah di sini setelah aku mulai tahu ini sering terdengar kabar nih kalau ada orang lewat ini biasanya kalau mau nampakin wujudnya mas ini hawanya ini kayak nggak ada orang sama sekali lewat, dingin banget, gelap. Ini dia menampakkan mukanya yang sangat, justru malah orang-orang di sekitar ini sering apa ya, dilihatin muka yang hancur pakai kebaya dengan kebaya yang warnanya merah. Kan aku kepikiran mas, kebaya merah, mukanya hancur. Orang sekitar kampungku itu kayak gitu. Dan ini di depan rumah Dodo sering banget duduk di depan rumah Dodo. Kan lah berarti ini di depan rumahku. Memang di depan rumahku ada teras mas. Dan mereka ini sering diliatin. Di depan bapaknya Dodo jangan-jangan dukun. Bapaknya Dodo jangan-jangan dukun. Kayak gitu mas orang-orang itu yang aku terima itu kayak gitu. Nah pada saat itu dukun itu yang di otak saya mas. Dukun itu kata-kata dukun. Saat itu aku SD, dukun itu ada kayak perias pengantin. Saat itu, pada tahun itu, dukun itu bukan kayak orang pinter ngatasin ilmu apa-apa. Enggak, saat itu perias pengantin pun dibilang dukun pengantin dulu. Perias pengantin, terus dukun beranak, namanya dukun bayi gitu. Jadi nggak yang aneh, bagi saya ini nggak aneh gitu. Tapi bapakku dukun apa bapakku? Orang bapakku polisi gitu kan. Dukun apa? Gitu. Aku nggak menggubris di situ dan saat aku SMP kayaknya mas kalau nggak salah aku udah mulai SMP udah mulai nalar Mbak Neng ini aku waktu itu masih sakit mas dan aku nggak berangkat sekolah aku tidur di kamar paling depan bukan kamar yang tadi banyak mainan aku tidur di kamar depan ibu udah bikin surat izin hari ini nggak usah berangkat nanti siangan dikit kita periksa gitu ke dokter iya bu aku nggak berangkat ibu lagi masak di dapur kebetulan bapak lagi dinas kakak sekolah
Mbak Neng ini tiba-tiba ketok-ketok pintu mas, ketok-ketok kamar depan. Dek 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 dek. Bu, aku pikir ibu. Bu, udah buka aja bu. Dibukalah. Dan ketika dibuka itu ternyata Mbak Neng. Boom. Mbak Neng ini bugil mas. Hah? Ini bisa ke kamarku bugil mas tanpa selai baju. Nggak ada selai kain nempel di tubuh Mbak Neng. Ya aku takut lah mas. Karena dia stres itu. Iya, Mbak Neng kok kayak gini sih Mbak Neng. Tiba-tiba langsung tidur di samping aku mas. Kan aku jadi tambah ketakutan. Apalagi saat itu aku lagi sakit. Aku teriak-teriak kan. Aku teriak, bu ada Mbak Neng bu ada Mbak Neng. Ibu datang. Neng lah kok ngono? Kok nggak pakai baju gimana? Aku langsung ambil selimutku yang tadi aku kedinginan, masih itu selimutnya aku selimutin ke Mbak Neng. Dilepas lagi. Di situ teriak-teriak terus. Akhirnya dari pihak keluarga, ibu ini ngomong sama pihak keluarga kan, biar keluarganya Mbak Neng ini nyamperin kan. Dan pas keluarganya Mbak Neng nyamperin, itu ternyata sudah diatasin banyak kiai, tapi belum sembuh-sembuh gitu loh. Si Mbak Neng ini. Si Mbak Neng ini sempet dipasung juga gitu. Dan akhirnya bapak ini punya teman kiai juga. Bapak punya teman kiai. Coba tak tendang ke kiaiku. Bapak ngomong gitu. Tak lama kemudian bapak ini kiai sama bapak ini datang dijemput bapak. Tiba-tiba dia bilang, aku ki Kasmirah. Aku itu Kasmirah. Nah, Kasmirah. Iya mas, aku Kasmirah sopo? Gitu kan ya. Wes kowe balik. Wes kowe balik kowe dudu alame ning kene. Kamu bukan alamnya lagi. Udah Neng pakai baju segala. Aku nggak mau pakai baju pakai baju dilepas lagi. Bugil bener-bener bugil mas saat itu. Aku Kasmirah. Wah, ini diganggu omah ngarep. Pak kiainya itu ngomong kayak gitu mas. Wah, ini diganggu rumah depan. Rumah depan yang ditempatin. Ngerimain kan mas, gue flashback kan mas. Rumah depan. Kasmirah, aku mempertanyakan itu sama ibu ketika Mbak Neng ini udah dibawa pulang ke rumahnya. Aku nanya sama ibu, Bu, Kasmirah itu siapa bu? Aku nanya sama ibu kan. Mbak Kasmirah ini dulu rumahnya di depan kita yang pas kita dulu pas nempatin itu. Lah itu siapanya kita bu? Masih saudara? Masih. Orangnya kayak apa bu? Cantik orangnya, tinggi. Meninggalnya kenapa bu? Adalah. Ibu kayak gitu mas, tanda tanya nggak mas? Adalah gitu. Aku penasaran Ki, karena Pak Kiai tadi bilang, aku Kasmirah. Sedangkan itu masih saudaraku, masa aku sampai nggak harus tahu tentang kematiannya, gitu, tentang nggak adanya gitu sih. Ini Kasmirah ini sebenarnya siapa? Apakah itu yang saya lihat waktu saya kecil atau apa? Atau ini aku kayak pengen ngumpulin puzzle nih mas, gitu kan? Akhirnya aku nekat mas, aku nekat datang ke rumah depan. Dan kebetulan yang saya bilang tadi di awal, ada kamar yang nggak pernah dibuka, nggak pernah sama sekali dibuka. Dan kebetulan saat itu tuh dibuka lebar banget. Isinya apa? Dan om itu lagi bersihin kamar. Isinya apa? Kamar biasa bersih banget, kamarnya bersih banget. Dan masih ada kelambu, tahu kelambunya mas, jaring-jaring itu. Terus ranjangnya ini pakai ukir-ukiran besi, ada kelambunya, lemarinya juga lemari old school banget, keren banget, lemarinya jati banget. Tapi kok ada tumpukan baju warna merah yang kayak dikenain itu mas, ada tumpukan baju tuh di meja, ada warna kuning, ada banyak pilihan baju lah di situ. Kok ini baju-baju orang tua zaman dulu ya, gitu. Udah kan mas. Nah, om lagi ngapain sih om? Aku bilang kayak gitu. Isi apa sih om? Iki loh si resik-resik. Aku masih bersih. Lah om tidurnya di sini pak om? Enggak. Terus gue cah cilik orang ngerti. Anak kecil nggak tahu kamu. Penasaran mas tambah. Ini kok aku pengen lihat dalamnya lemari ini apa sih sebenarnya gitu kan mas. Aku nunggu om lengah kan mas. Aku nunggu lengah. Tapi alangkah baiknya aku tanyain aja ya. Ibu nggak jawab. Ini mungkin om akan jawab. Aku buka lemari itu mas. Pura-puranya aku bantuin bersih. Om aku bantuin bersih. Tapi ntar beli jajan ya. Ojo ora usah. Nggak apa-apa ah. Aku ngambil lap mas. Pura-pura bersihin lemari nih. Sambil aku buka tuh lemari pelan-pelan. Kerak pas aku buka, tas di situ ada album foto mas. Di situ ada album foto. Dan gue buka kan album foto itu ya. Om ini lagi bersihin spray dan sampingnya ini lemari. Dia nggak lihat aku. Set, boom. Si Mbak Kasmirah itu yang ngomong saya dari kecil, Om ini foto siapa?
Itu ibuku. Sekarang udah meninggal lama, kamu nggak menangi. Kamu nggak tahu kamu waktu meninggalnya. Anjir. Saat aku bikin rumah pas TK, aku nginep sini udah meninggal belum? Om? Udah lama banget. Kamu belum lahir, itu udah meninggal kok. Gitu, udah. Serius ini Om, ini wajahnya bener-bener sama persis Mas, sama persis itu. Om tahu gak sih Om? Ini pernah deket sama aku Om, waktu aku TK. Ngablu gue, cah cilik kok. Ya aku digituin terus Mas. Kalau boleh tahu Om meninggalnya kenapa? Wes lah, jangan tanya gitu. Om ini nggak bisa move on kalau kayak gitu. Orang iso bangkit Om, kok malah Om sedih. Lah terus ini kamar siapa Om? Kalau di daerah saya Mas, kalau mbah-mbah zaman dulu meninggal, ini kamarnya ini tetap Mas masih dibersihin. Oke. Katanya kalau malam Jumat Kliwon dia pasti pulang. Nah, Om saya tanyain Om, terus Mbah Kasmira ini pulang? Ini kalau pas malam Jumat Kliwon, Om tahu kalau pulang, aku tahu kalau Mbah Kasmira ini mau pulang. Selalu turun pakai selendang dari ujung. Boom! Bener gak Mas? Sesuai. Tapi aku sendiri nggak takut karena kan aku anaknya, kata Om gitu. Om kalau boleh tahu meninggalnya kenapa? Kenapa meninggal? Bunuh ditabrak kereta Mas. Dan masih ada pertanyaan lagi saya. Kenapa setiap saat ngomong saya dia pegang perut? Kenapa? Iya kan tadi saya bilang pas Mbah tadi ketika ngomong saya selalu pegang perut. Pas ketika saya nanyain, Mbah ini kenapa? Dia bilang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, main wae. Dia rindu anak kecil Mas. Jadi Mbah ini meninggal ketika mau melahirkan. Ini bayinya mati duluan di dalam. Keguguran. Iya mungkin keguguran atau apa ya mungkin ya. Nah Mbah ini nggak terima dengan adanya seperti itu. Makanya dia ke kereta itu. Dia jalan kaki karena deket banget Mas, rumah saya ini nggak jauh dari stasiun. Dia ini malah nantang kereta loh. Ini cerita dari Om saya. Dia ini malah nantang kereta. Orang-orang di sekitar ini udah teriakin, Mira, ojo neng kono. Lungo. Dia ini malah nyamperin kereta. Kereta dari arah Jakarta ini dihajar. Hancur lah. Di situ. Hancur Mas. Parah Mas, sumpah. Di situ gue ngerasain ternyata selama ini pas waktu gue TK ini gue dimomong siapa, dimomong apa, wujud apa gitu Mas. Pas lu TK itu lu lihat wujud si Mbah Kasmira ini emang kayak orang. Kayak orang Mas. Aku pikir ibu juga ngelihat. Tapi ibu nggak lihat. Ibu nggak lihat. Selalu ketika saya ngomong, Bu lah Mbah di mana? Mbah Sopo, ngarang gue. Selalu digituin. Duh, jangan ngaplu ngomong kok ngaplu. Gitu. Setelah itu aku langsung buru-buru nanyain ke ibu Mas. Ibu kenapa nggak ngomong? Ibu kenapa nggak cerita sebenarnya? Cerita apa tuh Le? Ibu ingat pas waktu aku TK, aku nanyain terus sampai aku SD nanyain juga. Aku nanyain, Bu, Mbah ini itu siapa? Bu, Mbah, Ibu pernah lihat Mbah nggak? Ibu ternyata bohong sama saya. Saya ini diasuh sama Mbah Kasmira. Oh, kue saya ngomong Mbah iku Le. Iya Le. Tapi Ibu nggak pernah dilihatin Mas. Ibu nggak pernah dilihatin. Nggak pernah dilihatin. Jadi orang-orang geger semuanya. Ini nggak pernah dilihatin. Ibu yang nggak pernah diliatin, tapi warga-warga sekitar ini sering diliatin banget. Dan mukanya hancur katanya Mas. Kalau warga yang lihat. Karena warga yang lihat. Kalau dia ngelihat? Enggak. Cantik. Oke, singkat cerita Mas. Siap. Ini belum habis nih ceritanya Mas. Lanjut. Gue bikin band nih. Gue udah gede nih ya kan. Udah lulus SMA nih gue bikin band. Gue ini mau manggung. Saat itu memang karena nggak ada mobil saat itu ya, jadi motor juga cuma satu, gantian sama bapak gitu kan. Aku nganterin bapak dulu nih, dinas Pak, nanti motornya aku bawa ya gitu. Tak anterin dulu bapak. Tak anterin bapak itu berangkat jam 7. Nah aku ini berangkat main band ini jam 9-an kalau nggak salah. Aku balik dulu tuh. Setelah nganter bapak ke kantor, aku balik, aku nyiapin perlengkapan yang mau dibawa apa lagi. Udah tuh aku masukin ke tas.
Aku pamit sama ibu, Bu, aku mau jalan ngeband Bu. Oh iya hati-hati Le, gitu. Aku nurunin motor nih Mas dari rumah, nurunin motor. Kok motor nggak bisa jalan nih? Aku selah-selah kan Mas, kok nggak bisa jalan nih? Nah ini tepat nih Mas. Nih kalau di kampungku itu ada yang namanya kaleng jimpitan. Apaan tuh? Kaleng jimpitan itu kayak semacam per rumah ini dikasih kaleng di mana rumah ini mau ngasih berapapun nggak apa-apa buat patungan RT. Oke. Lah nanti yang ronda ngambilin uang di kaleng itu. Biasanya dipakai kaleng susu. Ditaruh di depan rumah, dicantelin nih. Ini ada paku, ditaruh kayak gini nih. Oke. Dia nyentel kayak gini nih, ya kan? Dia nyentel ini. Nah, kalau udah diambil jimpitan itu, kalengnya ditaruh kayak gini Mas. Berarti itu menandakan udah diambil, ya kan? Nah, ini aku lihatnya, ini kaleng udah kayak diambil nih. Ini motor aku selah, ini nggak kena-kena Mas. Jarak dari rumahku sama dia ini cuma kaleng jalan, ini jalannya itu paling 2 meter. Jadi aku langsung bisa lihat rumahnya. Dan kaleng jimpitan itu nggak jauh dari tempatku, berarti ini cuma 3 meter jaraknya. Kaleng jimpitan lah kurang lebih. Ini kaleng jimpitan Mas. Ini muter kenceng banget Mas. Kan logikanya kalau misalnya kena angin pasti kayak gini lah paling ya kan. Paling kayak gini nih. Ini muter, ini udah muter, jelas muter kenceng banget. Ini motor aku sela-sela nggak bisa-bisa ini Mas. Karena aku udah gede dan aku udah tahu penyebabnya kan. Oh Mbak Kasmira meninggal kayak gini kan jadi takut kan. Jadi takut. Motor aku dorong aja udah kan. Motor pokoknya aku dorong aja deh. Udah jauh dari rumah baru motor nyala. Udah kan. Terus? Le kok wedi wong Mbah yo gak popo kok Le. Itu bonceng saya Mas. Lu ngebonceng? Ini Mbak bonceng saya. Le gak popo wong karo Mbah Dewi kok. Aku turun Mas, aku turun langsung di situ. Aku Mbak, ngapunten dudu, ampun tigang Mbak, ampun tigang. Oh coba dile, wong Mbah sayang mbek kowe kok. Mbah itu sayang lo dari kecil. Gimana tuh Mas? Setelah itu, Mbah itu tiba-tiba, Mbah tak bali oleh, hati-hati. Rono ndang main musik apa-apa. Aku tahu. Iya Mas, kayak orang yang bener-bener gue nggak diliatin yang mukanya hancur, enggak, dan masih pakai kebaya merah itu. Iya masih, rambut masih sanggul. Masih. Dan akhirnya gue sering ke makamnya Mas, pokoknya harus gue ngajiin atau apa gitu kan ya. Dan menurut bapak atau apa menurut orang-orang setelah udah lama kesini, ternyata mungkin weton dari harusnya nih kalau si jabang bayinya itu lahir, ini harusnya wetonnya ini hampir sama kayak saya Mas kalau di Jawa gitu. Jadi seolah ini bener-bener saya ini udah kayak cucunya, udah kayak anaknya kayak gitu, kayak ngerasanya gitu. Sayang bangetnya di situ mungkin. Apalagi masih memang ada darah saudara. Itu Mas, sampai sekarang dan baru berani saya ungkap di sini. Setiap orang pas ngumpul-ngumpul sama teman-teman, pernah punya kisah horor apa enggak kayak gitu-gitu. Aku nggak pernah cerita, hanya aku yang tahu gitu. Dan ini baru tak buka di tempatnya Mas Prasojo, Mas Ju. Ini Mbak, ngapunten dulu ya Mbak, kalau pas lagi dengerin Mbak. Itu Mas. Berarti terakhir ketemu Simbah? Itu. Pas main musik itu dan sampai sekarang udah nggak ketemu lagi. Tapi saya sampai sekarang masih ke makamnya. Masih tetap kalau pas kan 12 tahun di Jakarta gitu kan ya. Kalau pas lebaran tetap pulang gitu 2 hari gitu. Nah pas lebaran itu momen lebaran saya pasti datang ke makamnya. Itu Mas. Tapi kok nggak pernah datang lagi? Nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Atau mungkin mimpi nggak pernah mimpi? Udah nggak. Udah nggak pernah lagi. Benar-benar nggak pernah. Kayak hilang gitu aja. Ya, kayak hilang. Oh. Tapi ya kayak gitu kalau mau turun dia pakai selendang. Dan setiap orang yang kan omku saat itu masih bujang Mas. Nah sekarang kan udah punya istri, punya anak segala macam. Nah itu anak-anaknya sering diliatin dan bahkan malah nggak sayang sama, harusnya kan sayang sama cucunya sendiri kan. Ini nggak malah. Enggak. Kayak ya nggak tahu ya sayang atau enggak, saya nggak ngerti ya. Maksudnya kok nggak kayak lu? Nggak kayak gua gitu sih Mas. Dan ini benar-benar jelas banget. Kata istrinya om saya itu yang punya rumah, ini jelas banget katanya selendangnya ini warnanya putih, ini langsung turun dari pojokan itu yang saya bilang sor gitu, terus baru dia turun
kayak selendang kayak buat mainan ayunan gitu sih. Set gitu Yang kan. digelar gitu kan ya, terus dia turun. Kayak selarakan gitu sih, cas. Itu Mas. Dan saat itu orang nggak pernah gubris saya tanya, ibu pernah lihat ini nggak pernah ada, ngablu kamu, ngawur kamu ini lo kalau ngomong saya bener, selalu yang seperti itu. Dan ternyata ketika saya nanya ya ibu sebenarnya tahu kejadian itu, tapi ibu nggak pernah diliatin, kalau bisa jangan disebut-sebut, intinya gitu sih Mas, biar nggak saya nyebut-nyebut. Tapi kan saat itu memang saya pengen nanya ini Mbah ini kemana, dan yang paling parahnya sampai sekarang Mbak Neng ini kondisinya juga masih Mbak Neng yang antar saya sekolah. Belum sembuh. Ya udah mendingan lah daripada yang dulu gitu. Yang sekarang udah pakai baju tapi caranya ngomong masih yang ablu. Yang apa ya, nggak kadang connect kadang nggak gitu sih. Pas ketika aku nanyain, Mbak Neng masih inget aku nggak? Masih lah. Sopo yo. Duduk. Ya gitu masih. Nah, Mbak Neng dulu inget nggak pas waktu nganter sekolah aku nggak boleh jajan? Masih lah. Udah masuk. Tapi udah yang kadang nyaut kadang enggak, kadang nyaut kadang enggak. Sampai sekarang. Kasihan Mas, jadi kayak perawan tua. Kasihan dia. Perkara konflik sama si Mbak. Iya, mungkin itu. Kayak saat itu aku kayak disakitin sih Mas, soalnya maksudnya aku pengen jajan apa. Nggak boleh. Sampai bener-bener aku ngeliatin teman-temanku saat itu. Masih ingat kok Mas, masih ingat banget. Mas Jo pasti punya pengalaman TK yang sampai sekarang masih ingat pasti. Ada kan, ada pasti yang walaupun nggak horor, tapi ada kejadian yang memalukan, lucu atau apa. Nah ini yang benar-benar menurut saya ini yang nggak bisa saya lupakan gitu. Di situ ngerasa banget kayak Mbah ini marahin yang benar-benar kesel banget ya. Kok gitu tuh dikasih uang loh sama ibu, nggak dijajanin sekedodo. Kamu itu tujuannya mau apa? Gitu. Tapi ibu ini malah senengnya apa? Aku ini kalau sama Mbak Neng nggak jajan gitu loh Mas. Pulang-pulang, iki duitnya sih utuh. Uangnya masih utuh nih, gitu kan. Padahal udah dijajanin. Tapi aku bawa jajan Mas, dan ibu kok nggak lihat aku makan jajan banyak, itu nggak lihat. Ya seolah-olah kayak, oh Dodo nurut nih sama Mbak Neng, dan nggak rewel. Pulangnya karena aku nggak rewel karena udah jajan, udah banyak jajan, ada mainan juga nih di tanganku. Gitu. Pas lu beli jajanan? Pas beli jajanan gimana? Nah, pas beli jajanan, pedagangnya nggak nanya? Iya kayak biasa, pedagangnya kayak apa Mas beli apa? Beli ini gitu. Ngeliat si Mbah itu kayak orang biasa? Nggak tahu saya. Dia perasaan yang lihat Mbah atau enggak saya nggak ngerti. Yang jelas kayak, wes lah milih apa? Ini yang saya ingat saya Mas. Ini yang Mbah. Gitu. Udah jalan. Saya nggak ngerti pedagang itu ngelihat atau enggak. Ngelihat Mbah itu tadi nggak tahu. Sampai ke pasar kok Mas, sampai ke pasar, keliling pasar. Sampai aku nunjuk ini, aku nggak pernah beli ini nih. Aku nggak beli ini Mbah. Dibeliin semua sama Mbah. Wah, itu Mas. Aku berharap nggak ketemu lagi. Kok gitu? Iyalah Mas, maksudnya kan sudah beda alam, maksudnya biar tenang di sana. Emang nggak kangen? Ya kangen, tapi kan kalau bisa sih daripada kayak gitu ngeliatin apa ya, kan sekarang gue udah punya rasa takut gitu kan ya, punya rasa takut gitu kan ya. Kalau dulu memang waktu TK nggak diajarin rasa takut itu kayak gini loh, kayak gini loh kan nggak diajarin kayak gitu. Takutnya karena takut misalnya atau nggak gara PR atau apa gitu. Memang aku juga nggak dibolehin main sama banyak apa ya lingkungan gitu, kayak bener-bener ibu sama bapak ini ngejagain aku bener-bener kayak apa ya, kayak pokoknya jangan sampai Dodo ini kenapa-napa, nggak boleh main sama, iya boleh tapi harus ada apa ya kayak dibimbing sama ibu, diliatin di situ. Karena kakak saya ini meninggal. Jadi saya ini punya kakak saya ini meninggal step waktu itu. Kejang-kejang meninggal dan saya belum lahir. Nah, ketika saya lahir ini kayak dijagain ini ketat banget gitu sih. Kayak jangan sampai terulang lagi ini gitu. Digadang-gadang jadi polisi, ternyata nggak jadi polisi, ternyata malah ngeband. Ngeband sama cerita horor. Itulah Mas kita. Ini cerita gokil. Gimana menurut lu? Plot twistnya itu loh, ya kan? Gue juga nggak ngerti Mas. Lu pasti nggak nyangka, lu kira neneknya itu manusia, ternyata ya sudah meninggal. Iya udah meninggal. Wis lah. Thank you banget nih. Gua juga thank you banget Mas, senang bisa ada di sini. Aduh, bantal aja jatuh. Senang banget Mas, gua ada di sini senang banget karena apa ya?
dari sekian banyak Apa nih? influen gue, Alah. Mas Jo lah yang pertama dikenalkan sama teman-teman manajer, teman-teman kantor. Ini loh kamu harus bisa kayak Mas Jo gitu. Ojo. Dan kebetulan bandku namanya Shinjo, Ojo gitu. Sinjo. Aduh, Sinjo artinya apa Sinjo? Shin itu kalau semua bahasa kecuali bahasa Inggris ya. Shin ini Dosa. kalau bahasa Inggris. Kalau yang lain ini artinya baik. Oke. Nah, Jo itu kalau di daerah ini kayak ajakan, Jo hari ini Ayo ngomong. berbuat baik. Ayo, jadi ayo berbuat baik. Wah, hebat sekali band. Gitu. Keren, Walaupun saya ini kurang baik, masih belajar terus. Gak apa-apa, kita semua kan harus mengarah ke yang baik kan, Iya. ya kan? Gak ada terakhir langsung baik. Yaudah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Mas Dodo, Rian Agus Widodo. Link di deskripsi. Kalian suka cerita horor, buruan mampir, oke? Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Yo Sky. Thank you Mas ya. Pecah bro.